Naila menatap pagi yang mulai menyinari kota kecil Garut dari balik jendela kayu rumahnya. Udara segar pegunungan bercampur aroma tanah basah setelah hujan semalam, membangkitkan semangatnya. Meski hidup sederhana, hatinya dipenuhi rasa ingin membantu orang lain, terutama para pedagang di pasar yang sering menjadi korban ulah preman. Senyuman Naila selalu tulus, namun matanya menyimpan keteguhan yang tak terlihat orang lain. Di pasar yang ramai, Naila membantu ibunya menata sayuran dan buah-buahan. Suara tawa pedagang bercampur dengan aroma gorengan dan rempah-rempah menimbulkan suasana hangat, namun di balik itu, ada bayangan gelap yang selalu mengintai. Preman-preman lokal sering memalak para pedagang, dan setiap kali terdengar ancaman atau teriakan, hati Naila selalu ikut tersiksa. Ia merasa, suatu hari nanti ia harus melakukan sesuatu untuk melindungi orang-orang yang lemah. Hari itu, terdengar suara gaduh di ujung pasar. Seorang preman tinggi dan berotot, yang dikenal dengan nama Jaka Besi, menarik-narik seorang pedagang tua karena menolak membayar uang perlindungan. Pedagang itu gemetar, wajahnya pucat dan tangan gemetar memegang uang yang tersisa. Naila berlari mendekat, namun ragu, hatinya berteriak ingin melawan, tetapi pikirannya berkata agar tetap hati-hati. Naila merasakan kemarahan dan ketakutan bercampur dalam dadanya. Ia menatap Jaka dengan mata yang berkilat, mencoba menahan napasnya agar tidak terdengar takut. Ia tahu, jika bertindak gegabah, ia bisa menjadi korban berikutnya. Tapi ada sesuatu dalam hatinya yang tak bisa ia abaikan, dorongan untuk melindungi, untuk menegakkan keadilan, walau ia hanya seorang gadis biasa dari Garut. Setelah Jaka pergi meninggalkan pedagang itu dengan ancaman, Naila membantu pedagang tua itu mengumpulkan barang-barangnya yang berserakan. Pedagang itu menatap Naila dengan mata basah, takjub sekaligus lega. Kau gadis pemberani, hati-hati, nak. Dunia ini keras, tapi ada orang sepertimu yang membuatnya sedikit lebih hangat, kata pedagang itu lirih. Kata-kata itu menancap dalam hati Naila seperti benih yang siap tumbuh menjadi tekad. Malamnya, Naila duduk di teras rumah sambil menatap bulan yang bulat sempurna. Ia teringat akan neneknya, seorang wanita bijak yang dulu sering menceritakan legenda ilmu putih yang mampu melindungi diri dan orang lain dari kejahatan. Ilmu itu hanya bisa digunakan oleh hati yang tulus, bisik Naila dalam hatinya. Ia merasakan getaran aneh, seperti panggilan yang harus dijawabnya. Dengan tekad yang mulai membara, Naila memutuskan untuk menemukan buku tua neneknya yang tersimpan rapi di lemari kayu tua. Buku itu berdebu, namun aura misteriusnya terasa kuat. Saat ia membuka halaman pertama, simbol-simbol dan kata-kata kuno seakan bergetar, menunggu seseorang yang pantas mempelajarinya. Naila menelan ludah, rasa takut dan penasaran bercampur, namun ia tahu inilah jalan yang harus ditempuhnya. Bab itu ditutup dengan Naila menatap langit malam, merasakan energi baru mengalir di tubuhnya. Ia tak tahu apa yang menanti, tapi hatinya sudah menegaskan satu hal, ia akan belajar ilmu putih neneknya, demi melindungi diri dan orang-orang yang dicintainya. Di kota kecil Garut yang tenang di permukaan, bayangan gelap masih mengintai, namun kini, ada cahaya putih yang mulai bersinar, siap menghadapi kegelapan. Pagi di pasar Garut terasa lebih tegang dari biasanya. Bisik-bisik pedagang tentang ancaman Jaka Besi bergema di antara kios-kios yang sempit. Naila menyadari bahwa ketakutan warga bukanlah omongan kosong, preman itu memang kejam, suka menakut-nakuti dan memukul siapa saja yang menolak membayar uang perlindungan. Hati Naila kembali berdesir, ingin segera melakukan sesuatu, namun ia tahu bahwa ia belum siap secara fisik untuk menghadapi Jaka secara langsung. Tiba-tiba, terdengar teriakan di dekat sudut pasar. Naila berlari ke arah suara itu dan melihat Jaka sedang menindas seorang pedagang muda. Pedagang itu mencoba melawan, tapi tubuhnya diguncang-guncang dan uang diambil paksa. Naila merasakan darahnya mendidih, matanya berkilat, dan tangan kecilnya menggenggam erat kain lap, seolah ingin menyalurkan kemarahannya ke sesuatu. Naila mendekat perlahan, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun ketika Jaka menatapnya dengan mata dingin, seakan menilai siapa yang berani melawan, jantung Naila berdegup kencang. "Hei, gadis, kau pikir bisa ikut campur?" Suara Jaka berat, mengancam. Pedagang muda itu menunduk, takut melihat gadis kecil berdiri tegak menghadapi preman besar itu. Naila merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya hari itu. Seperti ada getaran hangat mengalir di tangannya, seolah energi neneknya menyentuhnya dari jauh. Tanpa sadar,
Ia mengangkat kedua tangannya dan menatap Jaka dengan tatapan tegas. "Berhenti, jangan sakiti dia lagi," kata Naila dengan suara yang lebih kuat daripada yang ia rasakan. Jaka terkesiap, seakan energi yang dipancarkan Naila membuatnya merasa aneh. Pedagang muda itu menatap Naila dengan mata terbelalak, heran sekaligus kagum. Jaka sendiri mundur satu langkah, memutar matanya dan mengernyit. Ada sesuatu dalam diri Naila yang berbeda hari itu, bukan hanya keberanian, tetapi juga aura yang membuat Jaka sedikit gentar. Ia tidak tahu, tapi kekuatan itu berasal dari ilmu putih neneknya yang mulai meresap ke dalam dirinya. Setelah beberapa detik hening yang terasa menegangkan, Jaka tertawa kasar dan pergi meninggalkan pasar, namun bukan tanpa ancaman. "Kau belum apa-apa, gadis kecil. Aku akan kembali," teriaknya sambil melangkah pergi, meninggalkan aura ketakutan dan penasaran di belakangnya. Naila menatap punggung preman itu, merasa takut tapi juga lega. Ia menyadari bahwa pertemuan itu hanyalah awal dari ujian yang lebih besar. Malamnya, Naila duduk di kamarnya, memikirkan kejadian di pasar. Tubuhnya masih gemetar, namun hatinya berdebar-debar dengan rasa percaya diri yang baru. Ia membuka kembali buku ilmu putih neneknya, menatap simbol-simbol dan mantra yang tertulis di halaman pertama. Naila tahu bahwa untuk melindungi diri dan orang lain, ia harus belajar lebih banyak, lebih cepat, dan dengan ketekunan yang tiada henti. Bab itu ditutup dengan Naila menatap bulan dari jendela kamarnya. Cahaya rembulan memantul di lantai kayu, dan di hati Naila tumbuh tekad yang kuat. Ia tidak hanya ingin membela pedagang dan warga Garut, tetapi juga ingin menguasai ilmu putih sepenuhnya agar mampu menghadapi ancaman yang lebih besar. Di kota kecil itu, bayangan gelap Jaka, besi, belum hilang, tapi kini, cahaya putih Naila mulai bersinar lebih terang dari sebelumnya. Hari itu, setelah pasar sepi dan suara riuh pedagang mereda, Naila menutup pintu kamarnya dan mengeluarkan buku tua neneknya dari lemari kayu yang berdebu. Buku itu berlapis kulit coklat tua dengan simbol aneh yang terpahat di sampulnya. Saat ia menyentuhnya, bulu kuduknya meremang, ada energi aneh yang mengalir seketika, seolah buku itu menunggu dirinya untuk membangkitkan rahasia lama. Naila membuka halaman pertama, dan matanya terpaku pada tulisan kuno serta simbol berkelok-kelok. Ia mencoba memahami maksud kata-kata itu, membaca perlahan sambil merasakan aliran energi yang hangat di tangannya. Ada mantra perlindungan, teknik penguatan mental, dan cara membaca aura orang lain. Naila merasakan getaran yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, sesuatu yang menghubungkan dirinya dengan neneknya yang telah tiada. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur dalam dirinya. Ia tahu ilmu ini bukan sekadar ilmu biasa, ini adalah ilmu putih yang digunakan untuk melindungi dan menghalau kejahatan. Haruskah aku benar-benar mencobanya? Gumam Naila dalam hati. Namun ingatan tentang wajah pedagang muda yang diganggu Jaka, besi, membuat hatinya mantap. Ia harus belajar, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang yang lemah. Mulai dari teknik paling dasar, Naila meniru gerakan yang tertulis di buku. Tangannya bergerak perlahan, napasnya teratur, dan matanya fokus menatap simbol di lantai kamarnya yang ia buat dari kapur putih. Pada awalnya, ia gagal, gerakan tangannya tidak selaras, energi yang dirasakannya berantakan, dan tubuhnya lelah. Namun setiap kali gagal, tekadnya semakin kuat, seperti api yang membakar ketakutannya. Malam demi malam, Naila berlatih di bawah cahaya bulan. Ia merasakan tubuh dan pikirannya mulai selaras dengan energi di sekitarnya. Angin yang menembus jendela terasa lebih hidup, daun-daun bergoyang seakan memberi tanda. Setiap kali ia mengulang mantra perlindungan, tangannya bergetar, namun aura putih mulai memancar di sekelilingnya, samar tapi nyata. Suatu malam, Naila mengalami pengalaman pertama yang menakjubkan, ketika ia menutup mata dan mengarahkan energi pada boneka kecil yang dibuatnya sebagai target latihan. Boneka itu seolah bergoyang perlahan sendiri. Tubuhnya bergetar, dan jantungnya berdetak kencang. Ia menyadari, ini bukan sihir biasa. Ini adalah ilmu neneknya, ilmu putih yang mampu mempengaruhi energi sekeliling dengan niat murni. Rasa takut yang semula menahan Naila perlahan menghilang. Ia mulai merasakan keberanian baru, bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena hatinya yang bersih dan niatnya yang tulus. Ia menatap bulan yang menggantung di langit Garut, merasakan ikatan dengan neneknya dan energi alam sekitar yang memberinya semangat. Bab ini menjadi titik awal Naila sebagai gadis yang belajar menguasai ilmu putih untuk tujuan mulia.
Bab itu ditutup dengan Naila menutup buku tua neneknya, wajahnya berseri-seri, namun penuh keseriusan. Ia tahu perjalanan ini baru dimulai, belum ada preman yang benar-benar ia hadapi, dan kemampuan yang ia miliki masih sangat terbatas. Namun tekadnya sudah bulat, suatu hari, ia akan berdiri menghadapi Jaka, Besi, dan semua ancaman dengan ilmu putih neneknya, untuk melindungi Garut dan orang-orang yang dicintainya. Di balik pepohonan rimbun dekat sungai kecil di pinggiran Garut, Naila memulai latihan pertamanya di tempat tersembunyi. Hati dan pikirannya tegang, karena ia tahu setiap gerakan yang salah bisa membuat energi yang ia salurkan tidak terkendali. Cahaya rembulan menembus celah daun, menyinari tanah lembab yang menjadi alas latihannya. Suara jangkrik dan gemericik air membuat suasana semakin mistis, seolah alam mengawasi setiap gerakan Naila. Awalnya, gerakan tangannya kacau, napasnya tersengal-sengal, dan energi yang dirasakannya terasa tidak stabil. Boneka kayu yang dijadikan target latihan, tidak bergerak sebagaimana mestinya, seakan menolak untuk menerima energi Naila. Ia menunduk, wajahnya basah oleh keringat, hati kecilnya hampir menyerah. Namun ingatan akan pedagang yang ia lindungi dan janji pada dirinya sendiri membakar kembali tekadnya. Ia menutup mata, menarik napas dalam, dan membayangkan energi putih neneknya mengalir melalui tubuhnya. Dengan perlahan, tangannya bergerak mengikuti simbol-simbol yang ia hafal dari buku tua. Pada percobaan kedua, boneka kayu itu bergetar pelan. Hati Naila melonjak, tapi ia menahan diri, menyadari bahwa kesalahan sekecil apapun bisa mengacaukan energi. Ia memutuskan untuk terus mencoba, meski tubuhnya lelah dan tangannya bergetar. Malam demi malam, Naila berlatih di tempat itu. Ia mulai merasakan kehadiran energi di sekelilingnya, udara seakan lebih berat di satu sisi dan ringan di sisi lain. Ia belajar membaca aura dan niat orang lain melalui getaran energi itu. Setiap kali ia berhasil menyalurkan energi putih dengan tepat, seolah ada cahaya kecil yang menari di tangannya, memberi tanda bahwa ia mulai menguasai dasar ilmu neneknya. Namun latihan itu bukan tanpa risiko. Suatu malam, ketika Naila terlalu memaksakan diri, energi yang ia salurkan memantul kembali dan membuat tubuhnya tersentak. Ia terjatuh di tanah, napas terengah-engah, dan tubuhnya gemetar. Namun bukan rasa takut yang muncul, melainkan rasa kagum dan penasaran. Ia menyadari bahwa ilmu putih memiliki batas dan perlu kehati-hatian yang mutlak. Seiring waktu, Naila mulai menggabungkan latihan fisik dengan meditasi. Ia belajar menenangkan pikiran, mengendalikan emosi, dan menyelaraskan niat dengan energi putih. Setiap kali ia berhasil, ada rasa damai yang mengalir di hatinya, dan ketakutannya terhadap Jaka, Besi, sedikit berkurang. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati tidak hanya dari kemampuan fisik, tetapi dari ketenangan dan ketulusan hati. Pada satu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, Naila berhasil membuat boneka kayu itu bergerak persis seperti yang ia bayangkan, gerakan lembut namun penuh kendali. Tubuhnya lelah, tetapi hatinya penuh kemenangan. Ia tersenyum, merasakan aura putih di sekelilingnya memancar lebih kuat dari sebelumnya. Ini menjadi bukti pertama bahwa ia mulai menguasai ilmu putih neneknya, meski masih jauh dari sempurna. Bab itu ditutup dengan Naila menatap langit malam, merasakan angin yang berbisik di pepohonan. Ia tahu jalan di depannya masih panjang, dan Jaka, Besi, serta ancaman lain menunggu. Namun untuk pertama kalinya, Naila merasa tidak lagi lemah. Dengan ilmu putih yang mulai dikuasai dan hati yang teguh, ia siap menghadapi tantangan yang lebih besar, langkah demi langkah, dengan tekad yang semakin membara. Hari itu pasar Garut kembali ramai, namun suasana terasa tegang sejak pagi. Naila merasakan ada sesuatu yang berbeda di udara, sebuah energi gelap yang mengintai dari sudut-sudut pasar. Tiba-tiba, terdengar teriakan khas Jaka, Besi. Preman itu kembali datang, menakut-nakuti pedagang dan memaksa beberapa orang menyerahkan uang mereka. Jantung Naila berdegup kencang, namun kali ini ia merasa ada keberanian baru yang tumbuh di dalam dirinya. Pedagang muda yang dulu pernah diganggu Jaka menatap Naila dengan mata penuh harap. "Tolong, lindungi kami," bisiknya lirih. Naila menelan ludah, menarik napas panjang, dan merasakan aliran energi putih di tangannya. Inilah saatnya, ujian pertamanya untuk menghadapi preman dengan ilmu putih yang baru ia pelajari. Ia tahu tidak bisa melakukan kekerasan fisik, tapi ia percaya pada kekuatan hati dan energi yang ia kuasai. Jaka melangkah mendekat dengan senyum sinis, menyadari keberanian Naila. Gadis kecil,
kau pikir bisa menghentikanku? Suaranya bergema di pasar, para pedagang menahan napas, takut akan pertumpahan kekerasan. Naila menatap Jaka dengan mata tajam, namun tenang, memusatkan energi putih yang mengalir di tubuhnya. Ia mengangkat tangan, dan untuk pertama kalinya mencoba menyalurkan ilmu putih secara nyata. Energi putih itu mengalir ke arah Jaka, bukan sebagai serangan, tapi sebagai perisai yang menenangkan. Preman itu tiba-tiba merasa berat dan cemas, tubuhnya gemetar sedikit tanpa sebab yang jelas. Naila terkejut sekaligus lega, ilmu putih bekerja. Ia menyadari bahwa kekuatan ini bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menetralkan niat jahat dan ketakutan yang selama ini menindas orang-orang di sekitarnya. Jaka mengerutkan kening, mencoba melangkah maju, tapi setiap langkah terasa sulit. Ia merasa ada sesuatu yang menahannya, energi yang bukan dari manusia biasa. Para pedagang mulai berbisik-bisik, kagum sekaligus takut pada gadis kecil yang berani berdiri di tengah pasar melawan preman besar. Naila tetap fokus, menyalurkan energi putih dengan niat murni, melindungi dan menenangkan. Pertarungan energi itu berlangsung beberapa menit, namun terasa seperti selamanya bagi Naila. Ia menahan rasa lelah dan gemetar di tubuhnya, menahan ketakutan yang ingin kembali muncul. Dengan satu dorongan terakhir, energi putih mengalir lebih kuat, dan Jaka mundur, terkejut, merasa lemah dan tidak berdaya. Ia pergi meninggalkan pasar, menyisakan aura ketakutan yang baru ia rasakan untuk pertama kali. Pedagang-pedagang yang tadinya takut kini mulai tersenyum lega, beberapa mengangguk hormat pada Naila. Pedagang muda yang dulu diganggu memeluk Naila dengan mata basah. Kau benar-benar melindungi kami, katanya lirih. Hati Naila hangat, namun ia tahu ini baru permulaan. Ilmu putihnya masih mentah, dan ancaman Jaka tidak akan berhenti begitu saja. Malamnya, Naila duduk di teras rumah, menatap bulan. Tubuhnya lelah, namun hatinya penuh kemenangan. Ia menyadari satu hal penting, ilmu putih bukan tentang menyerang, tapi tentang niat murni dan keberanian untuk berdiri melawan kegelapan. Di Garut yang malam itu tenang, cahaya putih Naila bersinar lebih kuat dari sebelumnya, tanda bahwa gadis kecil itu mulai menjadi pelindung yang sesungguhnya. Setelah pengalaman menghadapi Jaka, besi, Naila menyadari bahwa keberanian saja tidak cukup. Ia perlu strategi untuk menghadapi preman, sekaligus menjaga keselamatan dirinya dan pedagang di pasar. Malam itu, Naila kembali membuka buku neneknya, menelusuri bab tentang membaca energi orang lain dan mengubah energi negatif menjadi lemah. Ia tahu, ilmu putih bukan hanya pertahanan, tapi juga alat untuk menenangkan hati yang keras. Hari-hari berikutnya, Naila mengamati pasar dari jauh, mempelajari gerak-gerik Jaka dan preman-preman lain. Ia mencatat kebiasaan mereka, jam mereka muncul, cara mereka menakut-nakuti, dan pola serangan mereka. Naila mulai menyusun rencana, menggunakan ilmu putih untuk memprediksi langkah musuh sebelum terjadi, sehingga ia bisa menghadapinya dengan tenang dan tanpa terburu-buru. Suatu sore, ketika Jaka mendekati pedagang yang sama seperti sebelumnya, Naila berdiri di tepi pasar, menyalurkan energi putih secara diam-diam. Energi itu bukan untuk menyerang, tapi untuk menenangkan amarah dan ketamakan preman. Jaka berhenti sejenak, tampak ragu, dan aura gelapnya mulai melemah. Para pedagang yang menyaksikan tak mengerti apa yang terjadi, namun mereka mulai merasa aman di dekat Naila. Percobaan demi percobaan membuat Naila semakin mahir. Ia belajar menyesuaikan intensitas energi dengan kondisi preman, terlalu lemah, tidak terasa, terlalu kuat, bisa memicu amarah mereka. Ia mulai memahami prinsip dasar ilmu putih neneknya, niat murni lebih kuat dari kekerasan, dan hati yang tulus dapat menetralkan energi jahat lebih cepat daripada pukulan fisik. Suatu malam, Naila mencoba teknik baru, menggabungkan meditasi dengan pengamatan energi preman dari jarak jauh. Ia menutup mata, merasakan getaran niat jahat Jaka, dan perlahan mengalihkan energi itu menjadi lemah dan tidak berdaya. Hasilnya menakjubkan, Jaka tampak kebingungan, langkahnya goyah, dan aura gelapnya memudar sejenak. Naila tersenyum, menyadari bahwa ia telah mulai menguasai seni strategi pertahanan tanpa kekerasan. Namun strategi itu bukan tanpa risiko. Preman-preman lain mulai curiga, dan beberapa mencoba memancing Naila untuk melakukan kesalahan. Naila belajar tetap tenang, menahan emosi, dan tidak terpancing amarah. Ia menyadari bahwa ilmu putih bukan hanya soal kekuatan, tapi kesabaran dan kecerdikan dalam membaca situasi. Hari demi hari, ketenangan Naila mulai menular ke pedagang di pasar.
Mereka belajar tidak panik saat preman muncul, karena energi dan aura Naila memberi rasa aman. Bahkan beberapa preman mulai merasa takut mendekat, meski mereka belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Garut perlahan berubah, ketakutan masih ada, tapi kini ada cahaya harapan di tengah kegelapan. Bab itu ditutup dengan Naila duduk di teras rumah, menatap bulan dan pepohonan yang bergoyang diterpa angin malam. Ia tersenyum kecil, merasakan rasa percaya diri yang semakin kuat. Ia tahu Jaka, Besi, dan preman lain masih menunggu. Namun dengan strategi, kesabaran, dan ilmu putih neneknya, Naila siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Di hatinya, tekad untuk melindungi Garut semakin membara. Hari itu, pasar Garut terasa lebih tegang dari biasanya. Naila berdiri di tepi jalan, menunggu kedatangan Jaka, Besi, yang mulai meresahkan pedagang sejak pagi. Kali ini, preman itu datang dengan niat menakut-nakuti lebih kuat dari sebelumnya, seakan ingin menunjukkan siapa penguasa pasar yang sebenarnya. Naila menelan ludah, tetapi hatinya teguh, ini saatnya pertarungan yang sesungguhnya. Jaka melangkah ke tengah pasar dengan tubuh besar dan wajah penuh amarah. "Gadis kecil, kali ini aku akan menghancurkanmu," teriaknya sambil mengayunkan tongkat besi yang selalu dibawanya. Pedagang menahan napas, takut melihat bentrokan antara seorang gadis muda dan preman yang terkenal brutal itu. Namun Naila tidak mundur, ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam, dan menyalurkan energi putih yang telah ia pelajari dengan tekun. Energi putih itu memancar dari tubuh Naila, menyelimuti udara di sekitarnya. Jaka mencoba menyerang, tapi setiap langkahnya terasa berat, tubuhnya seolah ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Aura gelapnya mulai memudar sedikit demi sedikit, membuat amarahnya berkurang dan pikirannya gelisah. Pedagang-pedagang menatap kagum, mereka menyaksikan hal yang sebelumnya tak pernah mereka lihat. Naila membuka mata, menatap Jaka dengan tenang, sambil mengarahkan tangan ke arahnya. "Berhenti, kau tidak perlu menyakiti siapapun lagi," ucap Naila dengan suara mantap. Jaka mencoba melawan, tapi energi putih yang mengalir dari Naila menenangkan hatinya, membuat setiap niat jahatnya melemah. Ia merasa kebingungan, pertama kali dalam hidupnya ada seseorang yang mampu menahan amarah dan kekuatannya. Pertarungan berlangsung beberapa menit, namun terasa seperti waktu melambat bagi Naila. Ia terus menyalurkan energi putih, bukan untuk menyerang, tapi untuk mengalihkan niat jahat Jaka menjadi lemah dan tidak berdaya. Tubuhnya gemetar dan napasnya terengah, tapi tekadnya semakin kuat. Ia sadar, inilah ujian sesungguhnya, menghadapi kekuatan jahat tanpa menggunakan kekerasan fisik. Akhirnya, Jaka mundur, terkejut dan kewalahan, aura gelapnya memudar sepenuhnya. Ia tersungkur ke tanah, tak mampu menyerang lebih jauh. Pedagang-pedagang bersorak lega, sebagian mengangkat tangan, sebagian menangis haru. Naila berdiri dengan napas berat, tubuh lelah, tapi hatinya penuh kemenangan. Ini adalah kemenangan pertama Naila menghadapi preman secara langsung. Setelah Jaka pergi, pasar kembali tenang. Pedagang muda yang dulu diganggu memeluk Naila dengan mata basah, mengucapkan terima kasih. Naila tersenyum lelah, menyadari satu hal, ilmu putih bukan sekadar kekuatan, tapi juga niat murni yang mampu mengubah orang dan menenangkan kegelapan. Ia merasa bangga, tetapi juga tahu ancaman berikutnya akan lebih sulit. Bab itu ditutup dengan Naila menatap langit malam dari teras rumahnya, cahaya rembulan memantul di mata yang penuh tekad. Ia tahu pertarungan ini baru permulaan, dan perjalanan menjadi pelindung Garut masih panjang. Namun dengan ilmu putih, kesabaran, dan keberanian, Naila siap menghadapi semua bayangan gelap yang mengintai kota kecil itu. Cahaya putihnya kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Kabar tentang gadis yang mampu menenangkan Jaka, Besi, menyebar dengan cepat di pasar dan seantero Garut. Preman-preman lain mulai merasa penasaran sekaligus takut. Beberapa dari mereka mengamati Naila dari jauh, mencoba mencari kelemahannya, namun aura putih yang memancar darinya membuat hati mereka gelisah. Mereka tidak lagi sekuat dulu saat mengintimidasi pedagang, karena ada kekuatan yang tak terlihat menahan niat jahat mereka. Naila menyadari perubahan itu saat mengunjungi pasar di pagi hari. Pedagang yang dulu ketakutan kini tersenyum dan menyapa dengan hangat. Suasana yang sebelumnya tegang kini mulai berubah menjadi lebih aman, meski bayangan Jaka dan preman lainnya masih ada. Hatinya hangat melihat hasil dari perjuangan dan latihan ilmu putih yang ia pelajari dengan sungguh-sungguh. Namun tidak semua preman bisa berubah begitu saja. Beberapa mencoba menggertak Naila secara diam-diam,
berharap ia lengah. Naila menatap mereka dengan mata penuh keteguhan, menyalurkan energi putih hanya dengan niat murni. Preman-preman itu merasa bingung dan tak mampu melanjutkan intimidasi mereka. Sedikit demi sedikit, energi jahat mereka melemah tanpa Naila perlu mengangkat tangan atau memukul. Pedagang yang tadinya takut mulai ikut merasa aman. Mereka mulai memahami bahwa gadis kecil ini memiliki kekuatan yang berbeda, bukan hanya keberanian, tetapi juga kemampuan untuk menetralkan niat buruk. Naila mulai dipandang sebagai simbol perlindungan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi seluruh warga yang membutuhkan keberanian dan perlindungan dari preman. Di rumahnya, Naila membuka kembali buku neneknya. Ia menatap simbol-simbol yang dulu ia pelajari, menyadari bahwa perjalanan ini belum selesai. Ilmu putih bukan hanya soal menghadapi Jaka, tapi juga mempengaruhi energi orang-orang di sekitarnya untuk menciptakan kedamaian. Ia merasakan tanggung jawab besar yang kini ada di pundaknya. Sore itu, Jaka muncul lagi, namun kali ini dengan sikap berbeda. Ia tidak menyerang, melainkan menatap Naila dengan rasa penasaran dan sedikit takut. Aura putih Naila terasa kuat, dan Jaka merasakan energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mundur perlahan, menyadari bahwa gadis ini bukan lawan biasa. Naila tetap tenang, menyalurkan energi yang menenangkan, bukan untuk menyerang, tapi untuk menegaskan batas yang tidak boleh dilanggar. Malamnya, Naila duduk di teras rumah, menatap bulan yang menggantung di langit Garut. Ia menyadari bahwa kemampuan yang dimilikinya telah memengaruhi banyak hal, tidak hanya preman, tetapi juga hati pedagang dan warga. Ia merasa bangga, namun juga tahu bahwa tanggung jawab itu terus bertambah. Ilmu putih yang ia kuasai kini bukan sekadar perlindungan, tetapi cahaya yang mampu menenangkan kegelapan di sekelilingnya. Bab itu ditutup dengan Naila menatap jauh ke arah kota, merasa damai sekaligus siap menghadapi tantangan berikutnya. Preman-preman lain mulai berubah atau mundur, namun ada bayangan gelap yang tetap mengintai. Naila tersenyum tipis, meneguhkan tekadnya, ia akan terus belajar, terus melatih ilmu putih, dan terus menjadi cahaya pelindung di tengah Garut yang perlahan mulai tenang. Garut pagi itu diselimuti kabut tipis, suasana sunyi yang menegangkan. Naila merasakan aura gelap yang berbeda, lebih kuat dan licik dari sebelumnya. Jaka, besi, tidak muncul sendiri kali ini. Ia telah menyiapkan jebakan untuk Naila, berharap gadis itu lengah. Naila menatap sekeliling pasar dengan mata tajam, menyadari bahwa ini ujian terbesar yang pernah ia hadapi. Saat Jaka dan beberapa kaki tangannya muncul, mereka menyebar di sekitar Naila, mencoba mengepungnya. Jaka tersenyum sinis, kali ini kau tidak akan bisa lolos, gadis kecil. Namun Naila tetap tenang, menyalurkan energi putih dari dalam hatinya. Ia menutup mata sejenak, merasakan getaran niat jahat mereka, dan menenangkan energi itu dengan niat murni. Jaka mulai melakukan trik kotor, ia mencoba menakut-nakuti pedagang untuk memancing Naila melakukan kesalahan. Ia berteriak dan mengayunkan tongkat besi ke arah orang-orang di sekitarnya, berharap Naila panik. Namun Naila membaca pola energi mereka, mengendalikan rasa takutnya sendiri, dan tetap fokus pada tujuan utama, melindungi orang-orang di sekitarnya. Dalam konsentrasi penuh, Naila merasakan aliran energi baru yang lebih kuat mengalir melalui tubuhnya. Ia menemukan level ilmu putih yang sebelumnya belum ia sadari, kemampuan untuk memurnikan niat jahat dan membalikkan energi negatif menjadi lemah. Dengan satu tarikan napas dalam, energi putih itu meluas ke seluruh area, menyelimuti Jaka dan kaki tangannya. Preman-preman itu terhenti, langkah mereka goyah, aura gelap mereka melemah. Jaka merasa bingung dan marah, namun tubuhnya tidak lagi bisa bergerak bebas. Naila menatapnya dengan mata penuh tekad, menyalurkan energi yang tidak hanya menenangkan, tapi juga menegaskan batas yang tidak boleh dilanggar. Ini bukan kekerasan fisik, tetapi pertarungan psikologis dan spiritual yang puncak. Pedagang-pedagang menyaksikan dengan napas tertahan. Mereka melihat gadis kecil yang dulu tampak lemah kini berdiri dengan aura yang memancarkan ketenangan dan kekuatan. Jaka tersungkur, tidak mampu lagi mengintimidasi, sementara Naila tetap berdiri tegap, wajahnya berseri namun serius. Ia menyadari bahwa ilmu putih bukan hanya melindungi, tetapi juga mengubah niat dan hati orang lain. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Jaka dan kaki tangannya mundur dengan sisa ketakutan dan kekalahan. Naila menurunkan tangan, tubuhnya lelah tetapi hatinya penuh kemenangan. Ia tahu ini adalah titik balik, preman-preman Garut mulai menyadari bahwa kekuatan mereka bukanlah segalanya,
dan bahwa niat murni bisa mengalahkan kekerasan. Bab itu ditutup dengan Naila duduk di teras rumah malamnya, menatap bulan purnama. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa perjuangan belum selesai, tetapi ia telah menaklukkan ujian terbesar sejauh ini. Garut perlahan berubah, premannya masih ada, namun kini ada cahaya putih yang menjaga, dan gadis kecil itu telah menjadi simbol keberanian dan perlindungan yang nyata. Pagi itu, Garut terasa lebih damai daripada biasanya. Pedagang menata dagangan dengan senyum, anak-anak bermain di jalanan, dan pasar tidak lagi diwarnai teriakan preman. Naila berjalan perlahan di tengah kota, merasakan udara yang segar dan suasana yang hangat. Ia menyadari bahwa perjuangan panjangnya mulai membuahkan hasil, ketakutan yang dulu menyelimuti warga kini mulai memudar. Beberapa preman yang dulunya menakut-nakuti warga mulai berubah atau pergi. Ada yang memilih meninggalkan dunia kriminal, ada pula yang hanya berdiam dan menyesali perbuatan mereka. Naila tersenyum tipis melihat perubahan ini. Ia tahu, bukan kekerasan yang membuat mereka takut, melainkan niat murni dan energi putih yang ia pancarkan. Garut kini memiliki perlindungan yang berbeda, cahaya yang lahir dari hati gadis kecil itu. Pedagang yang dulu pernah merasa tertekan kini datang menghampiri Naila. Mereka berterima kasih, memberikan senyum dan rasa hormat. "Kau bukan hanya gadis kecil biasa, Naila. Kau pelindung kami," kata salah satu pedagang tua dengan mata basah. Hati Naila hangat, namun ia menunduk rendah, menyadari bahwa semua ini adalah hasil dari latihan, kesabaran, dan niat tulus yang telah ia pertahankan sejak awal. Malam harinya, Naila duduk di teras rumahnya, menatap bulan purnama yang menggantung tinggi. Ia merasakan kedamaian di sekelilingnya, namun juga menyadari tanggung jawab yang masih harus dipikul. Ilmu putih yang ia pelajari bukan sekadar kekuatan, tetapi cahaya yang harus terus dijaga dan dilatih. Naila tersenyum, menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mengalahkan preman, tapi juga menjaga keseimbangan dan kedamaian di Garut. Beberapa warga mendekat, ingin belajar dari Naila. Mereka ingin memahami bagaimana keberanian dan niat murni bisa mengubah kegelapan menjadi terang. Naila tersenyum hangat, menyadari bahwa ilmu putih neneknya kini telah menjadi warisan yang bisa membantu banyak orang. Ia siap membimbing mereka, dengan syarat niat mereka tetap murni dan hati tetap tulus. Di sisi lain kota, Jaka, Besi, dan preman-preman lain yang masih tersisa tampak termenung. Mereka tahu bahwa kekuatan mereka bukan segalanya, dan gadis kecil itu telah menunjukkan bahwa keberanian dan niat baik dapat mengubah segalanya. Beberapa dari mereka mulai meninggalkan dunia kriminal secara diam-diam, memilih jalan hidup yang lebih baik. Naila tahu, perubahan itu lambat, tapi setiap langkah kecil adalah kemenangan bagi kedamaian. Bab ini ditutup dengan Naila menatap jauh ke pegunungan yang mengelilingi Garut. Angin malam berhembus lembut, membelai rambutnya, dan cahaya putih dari dirinya terasa menyatu dengan alam sekitar. Ia tersenyum, menyadari bahwa kota kecil ini kini aman, dan cahaya yang ia pancarkan telah menjadi simbol perlindungan bagi semua orang. Naila tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi hatinya penuh keberanian dan ketulusan. Cerita berakhir dengan bayangan malam yang damai, pasar yang tenang, dan Naila sebagai gadis asal Garut yang berhasil mengalahkan kegelapan bukan dengan kekerasan, tetapi dengan ilmu putih dan hati yang tulus. Garut kini menjadi tempat yang lebih aman, dan cahaya putih Naila akan terus bersinar, menjadi pelindung yang nyata bagi generasi mendatang.